Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Yaki Koiso. Dengan cara apa? Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari tergantung cara kerja PKI. Saya setuju. PKI itu kan badan atau organisasi yang bertanggung jawab untuk menyusun dan memproklamasikan kemerdekaan bagi Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tetapi kita harus tetap memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat, yaitu tanggal 24 Agustus. Saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakan dengan PPKI. Kembali ke Radio Jepang, informasi semangat juang, kabar terbaru yang perlu diketahui. Pada hari ini, 14 Agustus 1945, Jepang telah kalah oleh tentara sekutu. Berita ini harus segera saya sampaikan kepada Cheryl Saleh dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum, Cheryl Saleh. Ada yang ingin segera saya sampaikan. Saya bisa berbuka dan besar apa yang dapat sampaikan. Baru saja saya mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah mengalah pada sekutu. Benarkah? Ini berita yang perlu kita bicarakan dengan para pemuda yang lain. Sebentar saya akan coba untuk mengumpulkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, saya mendengar berita yang membahagiakan untuk kita semua, yaitu Jepang mengalah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, yang artinya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ini sebenarnya kabar yang harus kita manfaatkan untuk mempercepat kemerdekaan bangsa Indonesia. Benar, Jepang telah kalah oleh bangsa sekutu. Hal buruk yang mungkin saja terjadi jika kita tidak mempercepat kemerdekaan bangsa Indonesia, khawatirlah bangsa kita akan diberikan pada sekutu oleh Jepang. Saya sangat setuju. Bagaimana jika hal ini kita bicarakan kepada Soekarno agar dia mempercepat kemerdekaan bangsa ini. Bahkan jika kita sudah harus merdeka. Ide bagus. Baiklah, besok kita akan pergi ke rumah Soekarno. Dan saya dan Nikana yang akan pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan tentang hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Khairul Saleh dan Nikana dapat datang kemari. Fatmawati, kami ingin berbicara kepada Bung Karno. Apakah Bung Karno ada di Jepang? Biar saya bantu terlihat tentang dunia siapa itu. Assalamualaikum. Mohon maaf jika kedatangan kami amatlah mendadak dan mengganggu aktivitas Bung. Tidak apa-apa, ada apa gerangan kalian datang ke sini? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.
Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah pada sebut. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja bila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa sedangkan kebenaran berita menyerahkan Jepang kepada sekutu masih diragukan? Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan sudah kalau memang seperti itu keputusan bersama, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja. Sebelumnya kami meminta maaf jika kedatangan kami mengganggu waktu istirahat guru. Tidak apa-apa, silahkan. Ketiga Agni, bagaimana kalau yang kita bicarakan saat ini kita rumitkan kembali kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Setuju? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Bung Karno ya? Bung Karno dari dalam. Mari masuk. Saya panggilkan dulu Bung Karnonya. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tak apa, lalu apa yang kalian ingin bicarakan? Ini, Bung sendiri kan sudah tahu bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, saya tahu kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkan itu. Tetapi, saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya harap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Yang saya takuti, Jepang mengetahui rencana ini. Seperti yang kita tahu, PPKI itu adalah lingkungan Jepang kan? Ya, saya tahu itu, bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Tetapi saya tidak menyetujuinya, lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tidak ada tapi-tapian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, ada apa ya? Kenapa para pemuda sedang berkumpul di sini? Tidak apa-apa, saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Tunggu, kalau saya tidak salah dengar, keinginan para pemuda ini ingin mendesak kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar begitu, Bung? Ya, benar sekali, itu yang mereka inginkan. Tapi saya tidak setuju karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Untuk persoalan seperti ini, lebih baik kita renungkan terlebih dahulu tanpa para pemuda itu, Bung. Ayo kita renungkan bersama terlebih dahulu. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda ini duduk di serambi belakang. Baiklah. Jadi Bung, sekarang apa yang harus kita lakukan? Para pemuda ini mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kitalah dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Bung, kita tidak menuruti keinginan para pemuda itu. Benar, karena yang saya takutkan nantinya malah terjadinya pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah. Jadi bagaimana kalau kita tidak menuruti keinginan para pemuda itu dan kita sampaikan kepada para pemuda itu? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. jadi bagaimana keputusan Anda, Bung?
Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul tersebut. Apalagi mereka tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan dulu buat Jakarta dan mereka tidak berkenal melalui Jepang? Apakah kalian setuju dengan usulan saya? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, mau dibawa kemana kedua tokoh nasionalis itu? Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan salah satu tempat pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar. Apakah kalian semua menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa, masuk akan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau begitu tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu Bung Karno-nya. Oh ya, hampir saja lupa, kebetulan Bung Hatta juga sedang menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa perlu Bung Hatta saya panggilkan juga? Ya Bu, silakan. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Memang hal penting apa? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Hatta untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengungsingan. Apa yang saudara maksudkan? Benar, kalian berdua akan kami asingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, jika begitu kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Bung Karno, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami ini. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, atau tidak kubunuh kau. Apa kau mau kita terus seperti ini, Bung? Tenanglah kawan, izinkan saya bersama Khairul Saleh untuk membicarakan hal ini sebentar. Mari. Sebentar kawan. Mari kita tinggalkan Bung Karno dan Bung Hatta yang telah sudah bersama. Begini saja Pak, apakah Bapak rela membiarkan perpecahan terus terjadi antara golongan tua dengan golongan muda, padahal keduanya pun ingin segera merdeka Pak? Memang benar, saya tidak akan membiarkan perpecahan ini terus terjadi. Tapi untuk melakukan proklamasi, kita masih perlu persiapan lebih. Akankah Bapak rela bangsa kita terus dalam jajahan? Sungguh tidak, saya tidak ingin bangsa kita terus menderita. Memang benar gagasanmu, Sundacho Singgi. Tapi memangnya kita tidak perlu persiapan. Memangnya kita tidak usah bertele-tele. Ingat, bangsa ini memerlukan rapat untuk mempersiapkan. Baiklah, anggap saja dalam rapat kali ini kita ingin segera merdeka. Baiklah, wahai Sedang Bosinggi, saya akan menyetujui proklamasi akan dilaksanakan secepatnya. Bagaimana dengan engkau, Bung Hatta? Jika itu yang terbaik, saya setuju. Sudahlah Wicana, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Hatta. Memang kenapa? Apa alasan?
rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak ada bagaimana. Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, tetapi mereka tetap saja menolak. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta. Apakah yang belum dibicarakan ini dapat diubah? Yang kami inginkan hanyalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan kedua tokoh nasionalis itu agar menyetujui saran kalian. Oke, sudah. Sebaiknya kita sekarang berangkat ke Kerawang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju jika kemerdekaan dilaksanakan tanpa adanya Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda Jakarta sudah siap? Jika mungkin ya kita akan melaksanakannya pada esok pagi. Bagaimana cara kita untuk membicarakan tentang proklamasi ini? Kita butuh tempat untuk membahasnya, boleh, tapi hari sudah malam. Dan pihak Jepang pasti tidak mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membahas mengenai rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah Laksamana Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Gunakan ruangan yang kalian inginkan. Saya pergi istirahat dulu. Terima kasih, Perwira. Bagaimana, Bu? Apakah Anda sudah selesai? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kebesaran dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta 17.805 Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ada. Kata-kata ada yang sedikit berulang. Jadi, saya memberi tempat sedikit. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Nah, kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan kada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Iya juga. Kenapa saya tidak berpikir sampai di sana? Bagaimana naskah proklamasi ini dibacakan di rumah saya? Saya setuju, Bung. Dengan lokasi itu, pasti tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Setuju. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak mempunyai kain Pak. Hanya ada kain merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Baiklah Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka Sang Saka dan warna yang merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan besok.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Saudara sekalian, dengan ini kami menyerahkan kebutuhan tingkat ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia.